Ratusan warga di Manokwari, Papua Barat, Senin pagi 7 Maret 2022 melakukan aksi pemalangan ruas Jalan Yosudarso. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat mengingatkan Pemda Manokwari untuk segera menambah unit mobil pemadam kebakaran. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, ratusan warga di Manokwari, Papua Barat, Senin pagi 7 Maret 2022 melakukan aksi pemalangan ruas Jalan Yosudarso, tepatnya di depan Swiss Bell Hotel Manokwari. Dalam aksinya, mereka meminta kepastian pihak kepolisian agar proses hukum ES segera disampaikan. Warga yang emosi langsung melakukan pemalangan dengan menggunakan kayu serta membakar bahan bekas tepat di tengah Jalan Yosudarso yang berada di depan Swiss Bell Hotel Manokwari sejak pukul 6 pagi. Pemalangan dilakukan oleh keluarga besar terduga pelaku postingan ujaran kebencian yang terjadi pada tanggal 28 Februari 2022 lalu. Mereka meminta agar pihak kepolisian secepatnya melakukan pemeriksaan terhadap keluarga mereka, karena sebagai keluarga dari terduga ES merasa dipermalukan dengan pemberitaan melalui media sosial maupun berita yang menyudutkan ES bersalah tanpa adanya informasi yang benar-benar jelas. Untuk mencegah agar aksi ini tidak semakin meluas, Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom didampingi Wakapolres Kompol Agustina Sineri bersama Dan Ramil Kota mendatangi lokasi untuk berdialog dengan warga. Kepala Suku Ansu Serui di Manokwari Otis Ayomi meminta kepada Kapolres Manokwari agar segera memberikan hasil pemeriksaan terhadap ES dalam waktu 3 hari. Alasan ini ditegaskan Kepala Suku Ansu Serui karena tidak mau kasus ini hilang tanpa adanya kepastian informasi yang jelas kepada masyarakat. Ia juga menjamin bahwa aksi seperti ini tidak akan terjadi bila kepolisian segera menetapkan siapa pelaku sebenarnya. Mulai dari sekarang berapa hari ke depan, kami mau ingin tahu siapa pelaku. Sehingga saya bisa memberikan jaminan untuk tidak ada lagi yang begini Pak. Jadi kami minta waktu 1, 2, 3 hari izin Pak. Saya harus, karena begini Pak, kami takut persoalan ini didiamkan, dihilangkan. Itulah masyarakat. Itu info dari bawah, bukan dari saya. Lalu kami punya keluarga yang polisi, tentara juga bilang, tolong itu dikejar dengan benar. Karena nama baik kita juga dari beberapa hari lalu tuh hancur Pak. Bukan saja orang satu Yapen, Ambon juga terbawa. Karena memang dia papanya Ambon, namanya Serui Ansu. Jadi kami minta Pak Kapolres memberikan jaminan bahwa 2-3 hari kami akan umumkan begitu Pak. Sementara itu Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom mengatakan dari hasil pemeriksaan kemarin terduga sendiri mengaku bahwa akun ini memang miliknya. Namun pihaknya masih akan membuktikan kebenaran itu dengan berkoordinasi lagi bersama ahli forensik di Jakarta selama 1 minggu. Untuk mengetahui kata-kata yang diunggah melalui media sosial benar oleh terduga ataupun orang lain. Terduga ini, akun itu memang diakui milik dia. Nah, itu jaminannya sampai di situ. Bahwa hasil pemeriksaan kemarin, terduga atau si Eci ini mengakui itu milik Eci. Kami akan membuktikan itu. Nah, ada proses membuktikan Pak di sana. Kira-kira berapa hari Pak selesai bicara dengan Anas hari ini? Bahwa ini kalau sudah hari ini masalah IT kami harus koordinasi Pak ke Jakarta, ke Jayapura, ke ini ahli forensik dan sebagainya. Jadi biarkan kami bekerja Pak. Dalam singkat-singkatnya kalau bisa 1 minggu kami akan sampaikan hasilnya. Sementara itu Gubernur Papua Barat Domingus Mandecan yang hendak melakukan kunjungan kerja ke Manokwari Selatan menyempatkan diri untuk berdialog dengan warga. Di depan warga, Gubernur menyampaikan bahwa pihaknya bersama kepolisian dan kepala suku sedang mencari solusi yang terbaik agar semua pihak tidak dirugikan. Secara dilacak yang punya akun mereka sudah ketahuan. Tetapi saya juga sudah tahu informasi bahwa anak perempuan, ada perempuan kan dia tidak tahu juga. Artinya siapa yang gunakan dia punya akun itu. Siapa yang gunakan dia punya akun. Dan memang keterangan dari Polda Papua juga sudah menyampaikan bahwa anak perempuan ini dia memang dia punya HP itu atau punya akun, tapi orang lain yang pakai
akun. Dan perlu diketahui bahwa keluarga besar Ansus ya, yang ada di Panindi Pantai ini saya selalu bicara itu. Yang kita punya orang tua, Bapak Lodwig, Baren, Sirogi, ya, terbuka dan menerima semua suku tinggal dari kita di sini. Ya. Walau sempat membuat arus lalu lintas sempat lumpuh selama beberapa jam, namun aksi yang dilakukan ratusan warga di Panindi Pantai berjalan dengan aman. Hingga akhirnya pukul 10.00 waktu Indonesia Timur, warga akhirnya bersedia membuka palang sehingga arus lalu lintas. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa cegah balapan liar di Manokwari. Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari kembali melakukan razia balapan liar dan kanal pot racing di seputaran Jalan Trikorawosi. Alhasil puluhan motor berhasil diamankan. Puluhan kendaraan bermotor roda 2 terjaring dalam razia balapan liar yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari di tikungan BRI Wosi hingga depan toko Happy Mart yang berlangsung Sabtu 5 Maret 2022. Kegiatan razia yang masih dalam rangkaian Operasi Keselamatan Mansinam 2022 ini dipimpin Kasat Lantas Ibtu Suban Ohoimas didampingi Kanit Gakum Ibda Lafit bersama anggota dari Polres Manokwari dibantu Brimopolda Papua Barat. Kasat Lantas Ibtu Suban Ohoimas mengatakan kegiatan ini diprioritaskan bagi balapan liar yang selama ini sering meresahkan warga sekitar. Dan ini merupakan bukti respons dari Kapolres Manokwari berdasarkan laporan yang masuk dari masyarakat melalui layanan 110. Sehingga kegiatan patroli terus dimaksimalkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan yang diduga melaksanakan balapan liar setiap malam minggu. Adapun kendaraan yang berhasil diamankan sebanyak 1 kendaraan yang menggunakan knalpot racing. Ya, kegiatan malam ini adalah rangkaian daripada kegiatan Operasi Keselamatan Mansinam 2022 yang memang hari ini masuk dengan hari kelima. Kemudian diprioritaskan khususnya terkait dengan antisipasi atau pencegahan balapan liar yang memang kurang lebih 3 minggu ini marak terjadi di dalam kota Manokwari. Ini merupakan responsif kita berdasarkan perintah Bapak Kapolres Manokwari mengantisipasi adanya pengaduan masyarakat melalui layanan 110 sehingga kita maksimalkan kegiatan patroli kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan yang kita curigai atau kita sinyalir akan melaksanakan kegiatan balapan liar. Suban mengatakan khusus pengendara yang kedapatan tidak menggunakan helm hanya diberikan teguran supaya ke depan kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Karena masyarakat ini harus terus diingatkan menggunakan helm bukan saja pada siang hari, tetapi pada malam hari wajib digunakan saat berada di jalan raya. Untuk penggunaan tidak menggunakan helm, kami hanya berikan teguran. Karena terkadang masyarakat lupa penggunaan helm itu bukan hanya di siang hari, tetapi malam hari adalah kewajiban. Karena itu kelengkapan keselamatan bagi pengendara mengantisipasi apabila terjadinya kecelakaan. Karena kalau ada orang mengatakan secara anekdot, aspal itu dia tidak lembek di malam hari, sehingga baik siang malam tetap menggunakan helm. Tapi untuk khusus malam ini kita ingatkan, harapan kami mereka mau untuk menggunakan helm dan khusus untuk pelanggaran penggunaan lampu di malam hari, malam ini kami tindak karena kami temukan ada kurang lebih 3 unit kendaraan yang tidak menyalakan lampu utama pada saat mengendarai kendaraan di malam hari. Dari pantauan di lapangan ada pengendara yang ditemukan mengkonsumsi minuman beralkohol saat berkendara. Hal ini bisa mengakibatkan terjadinya potensi kecelakaan. Natalindo Kerewai TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, di hari jadi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Papua Barat ke-9 tahun, diharapkan pemerataan mutu, pemerataan akses, dan pemerataan pelayanan harus dirasakan oleh satuan pendidikan di Provinsi Papua Barat. Senin 7 Maret 2022, LPMP Papua Barat berusia 9 tahun hadir di Papua Barat dengan sorotan tema Semangat Merdeka Belajar menjadi penggerak pembelajaran perubahan. Untuk itu, LPMP Papua Barat menggelar acara puncak di gedung auditorium yang berlokasi Amban. Dalam acara tersebut hadir kepala dan juga pimpinan di lingkungan LPMP, Ketua PGRI Provinsi Papua Barat, dan juga Kabupaten Manokwari, serta pimpinan sekolah yang berada di Kabupaten Manokwari. Menyongsong perayaan HUT LPMP ke-9 digelar beberapa macam kegiatan, antara lain seminar nasional, lomba bulu tangkis,
catur, tenis meja, lomba poster dan fotografi, lomba TikTok pembelajaran, lomba penulisan bagi guru. Kepala LPMP Papua Barat, John Lee Edison Sula dalam sambutannya mengatakan, dalam rangka meningkatkan mutu kualitas pendidikan harus berbenah diri untuk melangsungkan semua kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah. Diharapkan karya dan kinerja para guru, pengawas dan kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Papua Barat. Untuk Bapak dan Ibu sekalian, tetapi kami berpikir bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas layanan pendidikan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berbenah diri untuk melangsungkan semua kebijakan program Kementerian Pendidikan Nasional, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang sudah dijabarkan sampai ke tingkat paling bawah. Kami juga mengharapkan karya dan kinerja para guru, pengawas, kepala sekolah menjadi tonggak sejarah untuk meningkatkan mutu pendidikan di tanah ini. Di hari jadi LPMP ke-9 tahun, diharapkan kerjasama yang baik dengan pemerintah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Kota untuk meningkatkan pendidikan di Papua Barat. Hal tersebut disampaikan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Jumeri secara virtual. Kepala LPMP Papua Barat menambahkan, tugas besar yang akan dikerjakan tahun 2022 oleh LPMP Papua Barat adalah pemerataan mutu, pemerataan akses, dan pemerataan layanan. Hal tersebut yang penting dilakukan sehingga tidak ada pembatasan di dunia pendidikan. 3 catatan besar seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, jadi pemerataan mutu, pemerataan akses, pemerataan layanan. Itu yang paling penting. Nah, jangan sampai ada gap antara orang di kota dengan orang di daerah 3T atau antara negeri dengan swasta. Sebenarnya tidak begitu. Kita mau untuk semua sama. Makanya di program sekolah penggerak itu tidak fokus hanya untuk sekolah negeri saja. Ternyata kawan-kawan di daerah 3T itu bisa semua mengikuti. Nah, karena kita minta belajar IT. Belajar IT. Karena semua daftar sampai dengan evaluasi semua via daring, semua secara online. Di momen HUT ke-9 diharapkan pimpinan dan juga staf serta dunia pendidikan di Papua Barat terus kompak dan juga berinovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan mulai dari usia dini hingga perguruan tinggi. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat mengingatkan Pemda Manokwari untuk segera menambah unit mobil pemadam kebakaran. Berdasarkan hasil survei kepatuhan standar pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Papua Barat, Pemda Manokwari tahun 2021, kepatuhan standar pelayanan publik masih belum mencapai nilai hijau. Kepala Ombudsman Papua Barat, Yosep Sombuk, Jumat kemarin dalam acara penyerahan piagam penghargaan atas partisipasi Pemda Manokwari dalam survei kepatuhan standar pelayanan publik menyampaikan, Ombudsman menemukan banyak terjadi kebakaran pada tahun 2021 yang diakibatkan oleh 3 hal, yakni lilin, kompor, dan korsleting listrik. Tentu hal ini mengakibatkan kerugian. Akhirnya anggaran yang berasal dari APBD pun akan terbagi. Oleh sebab itu, fasilitas pemadam kebakaran harus diperhatikan. Sebab selama terjadi kebakaran yang kerap kali membantu memadamkan api yaitu mobil tangki penjual air dan mobil water cannon milik Polri. Kami melihat bahwa ada persoalan juga perencanaan, soal pengawasan, soal koordinasi, sarana prasarana dan paling juga soal biaya. Jadi dari studi kami secara singkat disampaikan, sarana prasarana yang juga lokal sudah kita berfungsi, baik mobil damkar, stasiunnya yang diredani, kemudian kolam air juga sudah sekarang dapat mungkin dialihkan. Jadi ketika terjadi kebakaran yang bergerak ini trek air. Nah, yang dihubungi pertama kali adalah mobil Perda hubungi kemana ya? Yang kotak. Nah, yang kedua yang mengelola damkar ini masih satu PP dalam konteks klimas.
Diharapkan satu, beli mobil. Yang kedua, lihat unik apakah itu berdiri atau ditutup. Pemda Manokwari diminta agar bekerja sama dengan pihak yang memiliki potensi seperti Basarnas dan lainnya yang memiliki unit pemadam kebakaran. Menyikapi apa yang disampaikan oleh Kepala Ombudsman tentang mobil pemadam kebakaran direspon baik oleh Bupati Manokwari Hermus Indo agar dapat direncanakan dalam APBD tahun 2022. Satgas ya, sarana prasarana. Duduk misalnya pengelolaan sampah di Manokwari, tapi juga pemadam kebakaran yang tadi disampaikan oleh Bapak Somok kepada kita semuanya. Kita berharap ini menjadi catatan bagi kita untuk kemudian Satgas yang terkait dengan pelayanan publik ini tidak boleh terlewatkan dalam proses perencanaan dan penganggaran kita, dan harus kita pastikan itu tersedia untuk mengantisipasi semua pelayanan yang kita harapkan itu bisa terwujud di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain fasilitas infrastruktur, tata kelola pemerintahan pun perlu dilakukan. Pemerintah mampu mempercayakan orang lain yang berada di luar struktur pemerintahan untuk menjalankan pembangunan. Koordinasi dan kerjasama pada semua stakeholder perlu dilakukan. Infrastruktur dan organisasi merupakan lini penting yang mempunyai potensi dalam pembangunan. Untuk itu seluruh informasi pembangunan yang disampaikan oleh Ombudsman dapat disampaikan melalui internet, maka Pemda Manokwari pun akan menginformasikan seluruh kegiatan pemerintah dan pembangunan melalui teknologi informasi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.